Kacau, saya belum lama baru jadi korban juga tuh. Saya sebenarnya malas klarifikasi, biar dah ahtasibul ajar ala Allah. Mudah-mudahan gara-gara saya dicaci maki orang, Allah ampunin dosa saya mudah-mudahan. Cuman ini contoh aja bahayanya potong-potong nyambung-nyambungin fitnah. Potong-potong nyambung-nyambungin fitnah. Belum lama saya orasi atas perintah Habib Muhammad di 411 saat itu saya orasi, ya. Begitu saya orasi kita nyebutin 411, kita udah 3 kali aksi. Yang kita tuntut nih aksi bela rakyat, namanya udah aksi bela rakyat akbar. Yang kita tuntut turunkan BBM. Yang kita tuntut satu lagi apa? Turunkan BBM. Kemudian yang kita tuntut turunkan harga-harga barang. Yang ketiga tegakkan supervisi hukum. 3 kali aksi umat datang kagak diladenin. Padahal ini tuntutannya buat rakyat, bukan buat habaib, bukan buat kiai, bukan buat kepentingan rakyat, buat orang susah, bla 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 bla. Nggak ditemuin. Padahal saya bilang, padahal itu apa namanya, yang namanya pejabat nggak naik kecuali oleh rakyat, tidak naikin oleh rakyat. Padahal saya mengatakan kami itu kan rakyat, domirnya. Kita kalau udah bicara udah disebutin berkali-kali, saya nyebut rakyat lebih dari 10 kali. Kami itu rakyat. Yang demo ada yang orang Arab, ada yang orang Tionghoa yang ikut demo, ada yang orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Madura, ada yang orang Betawi, ada yang orang Sumatera yang ikut demo. Kami ini siapa di sini maksudnya? Rakyat. Kami majikan kalian. Kami memiliki kedaulatan, kami rakyat. Karena dalam konsep demokrasi rakyat itu tuan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang ngangkat rakyat, yang bayar gaji rakyat. Betul atau tidak? Kan makan dari gaji rakyat. Dan seterusnya. Kenapa kok nggak ditemuin? Padahal kan, wah, dipelintir. Ceramah saya 20 menit tuh dipotong jadi 3 detik. Kami majikan kalian. Wah, Hanif Alatas mengatakan kami Arab Yaman adalah majikannya pribumi. Wah, lu gile. Hati-hati di fitnah-fitnah gini. Dan ada orang yang kemakan tanpa tabayun. Bahkan ada yang menikmati. Ada beberapa buzzer youtuber kalau yang termakan fitnah masih inilah, tapi ada buzzer yang memang tahu, yang motong yang sengaja memang menyebarkan itu untuk mempengaruhi orang-orang yang nggak tahu, saudara. Allah, la haula wala quwata illa billah. Hati-hati, ini adu domba cara-cara seperti ini, hati-hati, makin masif. Budayakan tabayun, budayakan klarifikasi, karena itu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini pembenturan antara habaib dengan pribumi ini bahaya sekali menurut saya. Bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Satu, ya, istilah itu mengkotak-kotakkan. Padahal kami para habaib, memang wujud kami yang pertama datang dari Hadramut, zaman dulu datang dari Hadramut, pendatang sebagai muhajir, pendatang yang baik, bukan penjajah. Dia datang, ada yang dakwah, ada yang berdagang, berbaur sama masyarakat. Datang ada yang jadi aulia, Keramat Empang, Habib Ali Habsyi Kuitang, Habib Keramat Sapuro Pekalongan, Keramat Surabaya, Habib Soleh Tanggul. Banyak keramat aulia. Ada yang datang berdakwah. Keramat Tegal datang berdakwah. Ada yang datang dagang, ada yang datang hijrah sama keluarganya dan seterusnya. Datang baik-baik. Yang awal datang. Tapi mereka begitu datang, nikahnya sama perempuan pribumi Indonesia. Saya kasih contoh. Al-Walid Al-Habib Rizik itu kalau nggak salah nenek beliau salah satunya orang Bandung, orang Sunda. Jadi kalau orang Sunda chemistry-nya kencang sama Habib Rizik, salah satu faktornya mungkin ini, saudara. Nenek beliau orang Sunda, salah satu nenek beliau. Ibu saya neneknya orang Betawi asli, Rawa Belong, namanya Jida Salame bin Engkong Kodir, orang Betawi asli, saudara. Ditarik ke atas lagi dari bapak saya, salah satu nenek saya ada yang orang Bengkulu, anak dari Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Pernah baca kan di buku sejarah sekolahan? Ada, kalau yang sekolah baca tuh di buku sejarah tuh. Artinya apa yang saya pengen garis bawahi di sini? Habaib yang ada saat ini lahir dari rahim perempuan pribumi, saudara. Sudah lahir dari rahim perempuan asli Indonesia, sehingga udah bukan lagi pendatang, saudara. Udah berbaur, udah ikut berjuang dan lain sebagainya. Ayahnya Habib Rizik itu sampai ditembak sama Belanda, saudara.
Sampai ditembak gara-gara beliau masuk nyusup ke gudang logistik kerja, tapi tiap hari itu logistiknya Belanda dikasih ke pejuang-pejuang, gerilyawan, rombongannya Kiai Haji apa namanya di Bekasi, Kiai Haji Nur Ali. Beliau bagiin tuh sampai ketahuan, ada yang ngebocorin, ditembak, lagi lari ditembak sampai pantatnya kena, saudara. Artinya udah berbau. Dan kami dari kecil diajarin apa? Orang-orang yang apa namanya non habaib disebutnya akhwal. Itu akhwal bukan panggilan merendahkan, hati-hati. Jadi saya mau kasih tahu bagi kalangan habaib sendiri yang nggak paham, bagi orang luar habaib yang nggak paham, itu bukan panggilan merendahkan, itu bahasa Arab dari khal. Khal itu artinya apa? Paman, saudaranya ibu. Apa kalau bahasa Sundanya? Mamang, mamang. Akhwal itu jamannya khal, artinya mamang, saudara. Mamang paman, paman saudaranya ibu. Saking hormat, saking ta'zim mereka saudara-saudara ibu kami, mereka kakak dan adik ibu kami, mereka darah daging ibu kami, sehingga satu darah daging dengan kami panggil dengan akhwal, paman, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu panggilan adab, panggilan ta'zim, panggilan penghormatan, artinya udah berbaur. Makanya waktu Indonesia merdeka, ya, orang-orang Arab ini langsung otomatis jadi warga negara. Ada beberapa suku lain yang nggak otomatis, harus ngelapor dulu baru jadi. Kalau orang Arab langsung otomatis. Kalau nggak ngelapor berarti udah jadi. Kalau dia nggak mau jadi warga negara harus ngelapor. Kenapa? Karena udah berbaur, udah jadi satu kesatuan. Sekarang mau diadu domba. Emang kalau udah mendekati musim 2024 nih udah ada pil-pil yang bisa bikin tenang cuma pil KB doang, saudara. Bikin nggak melendung. Sisanya pil ini bikin segalanya menjadi melendung, saudara. Masya Allah, hati-hati, adu domba di tengah umat, hati-hati. Makanya saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga NKRI, siap satu komando kepada imam besar.